Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sehingga pagi hari ini kita boleh lagi menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Pagi hari ini kita mau datang pada Tuhan, menghampirinya dalam hadiratnya oleh pujian dan penyembahan kita, mengagungkan nama Tuhan yang hidup. Tapi juga sebentar kita akan belajar lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya untuk tidak mempermalukan atau bahkan menghina nama Tuhan lewat hidup kita, tapi justru sebaliknya kita harus mempermuliakan dan menghormati Tuhan lewat apa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Mari kita mau datang pada Tuhan dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini. Kasih-Mu sungguh besar atas kami. Sehingga dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang baik, menikmati hari yang baru, tetapi juga kami tidak lupa untuk bersyukur dan memuji nama-Mu Tuhan, sebab Engkau-lah Tuhan yang memegang kehidupan kami. Biar pagi hari ini Tuhan dengan segenap hati dan hidup kami Tuhan, kami mau bersyukur dan menaikkan pujian kami kepadamu, biar nama-Mu senantiasa dipermuliakan, bukan hanya melalui pujian kami, tapi juga melalui kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita katakan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Haleluya, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Mari katakan lebih sungguh lagi, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah
pertolonganku datangnya darimu Tuhan. Ku bersyukur memujimu, menyembahmu. Kami naikkan pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur menyembahmu, naikkan pujian bagimu Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Sebab begitu banyak yang telah kau perbuat, bahkan apa yang akan kau perbuat dalam kehidupan kami. Rancanganmu sungguh luar biasa indah Tuhan. Ya Roh, kiranya Roh-Mu terus memimpin kami supaya kami hidup dalam rancangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini berbicaralah kepada setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan pagi hari ini Tuhan, sehingga kami mendapatkan rema yang berbicara kepada setiap kami pribadi, lepas pribadi secara spesifik, secara khusus. Dan itulah yang mengubahkan dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami makin diubahkan serupa dengan Kristus Yesus Tuhan, memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kami, hidup yang mempermuliakan dan menghormati Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan.
Senang sekali dapat menjumpai lagi Bapak Ibu Saudara sekalian melalui misbah doa di pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini perenungan kita dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat yang kedua. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali di dalam hidup kita, orang-orang percaya, kita terlalu mengkotak-kotakkan, memisah-misahkan bahwa nanti hal-hal yang berkaitan dengan hal yang rohani itu sesuatu ketika kita berada di gereja atau di lingkungan ibadah, baru kita akan mengatakan itu hal-hal yang sifatnya rohani. Tetapi ketika itu berkaitan dengan kehidupan kita, keseharian kita, mungkin dalam usaha pekerjaan kita, dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bermasyarakat dan lain sebagainya, kita mengatakan bahwa kalau untuk hal ini nggak apa-apalah, kita kompromi dan lain sebagainya. Sehingga kita menjadi orang yang kemudian akan menjadi terlihat rohani, bahkan mungkin baik dan memuji Tuhan hanya pada saat kita di gereja atau pada saat kita beribadah. Namun sayangnya pada saat kehidupan kita sehari-hari, ya kita tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita masih menjalankan praktek-praktek kehidupan yang nggak jujur, yang nggak benar, yang nggak tulus dan lain sebagainya. Padahal lewat mulut kita memuji Tuhan, tapi mulut yang sama juga kita gunakan untuk menipu, untuk tidak jujur. Nah, hal yang demikian tentu saja tidak boleh. Mengapa? Karena ini sama saja kita tidak menghormati Tuhan. Itu sama saja kita menghina Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita seharusnya lah kita harus sadar bahwa hidup kita ini adalah ibadah kita kepada Tuhan. Hidup kita ini adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Lewat firman Tuhan pagi hari ini, pembacaan ini akan mengingatkan lagi buat setiap kita. Ketika kita belajar kebenaran tentang bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai orang yang percaya, bagaimana kita menjalani hidup ini dan tujuannya untuk apa. Kita harus mengerti, sehingga dengan demikian kita menjalani sebuah kehidupan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita membaca pasal 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina Dia. Dalam terjemahan The Message Bible mengatakan bahwa kehidupan yang jujur memperlihatkan rasa hormat kepada Tuhan. Kehidupan yang merosot adalah tamparan di wajahnya. Amplified Bible mengatakan yang berjalan dengan hati yang lurus, penuh hormat, dan dia beribadah dengan takut akan Tuhan. Tetapi yang berbelat-belit jalannya memandang hina kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan ini memberitahukan dengan begitu jelas buat setiap kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Firman Tuhan mengatakan kepada setiap kita, yang pertama, agar sebagai orang percaya kita memiliki sebuah kehidupan yang betul-betul menghormati dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah tujuan hidup kita. Kita diciptakan untuk memuliakan namanya. Kita diciptakan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Itulah tujuan kehidupan kita. Nah, ketika kita tidak mengerti tujuan kehidupan kita, kita bisa salah tujuan, salah arah dalam hidup ini. Sebagai contoh, meja ketika diciptakan atau dibuat itu didesain khusus untuk kemudian ditaruh, dan kemudian bukan didesain seperti halnya kursi untuk diduduki, tetapi meja didesain untuk kemudian menaruh sesuatu dan lain sebagainya. Orang bisa menulis di meja, orang bisa meletakkan mungkin makanan dan lain sebagainya di meja atau hal yang lainnya. Tetapi meja tidak didesain untuk diduduki. Tapi bisa nggak meja diduduki? Tentu saja bisa, tetapi didesain tujuannya bukan untuk itu. Artinya tidak sesuai dengan tujuan yang dibuat. Demikian pula ketika kita menggunakan hal yang lainnya, setiap kita dibuat dengan sebuah tujuan. Kursi diciptakan untuk diduduki, bukan untuk hal yang lainnya dan lain sebagainya. Tapi terkadang dalam hidup ini kita bisa melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuannya. Yaitu bila kita tidak mengerti atau kita tidak mau tahu dengan hal itu. Tapi lewat firman Tuhan kita diingatkan lagi bahwa tujuan hidup kita diciptakan, kita ada di dunia ini
adalah untuk memuliakan nama Tuhan yang hidup. Nah, memuliakan Tuhan lewat apa? Secara khusus lewat kehidupan semua kita, semua aspek hidup kita, sehingga kita tidak menjadi orang percaya yang ibadah kita jalan terus tapi dosa juga jalan terus. Mulut memuji Tuhan tapi mulut yang sama juga nipu terus. Hidup ibadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, tetapi juga nggak jujur dan sebagainya. Nah, kehidupan yang demikianlah yang Tuhan tidak menghendaki. Karena kalau kita menjalani kehidupan yang seperti ini ada sama saja kita tidak menghormati Tuhan. Mungkin sebuah pencitraan di depan orang, tetapi tidak demikian di hadapan Tuhan. Itu sesuatu justru yang mempermalukan nama Tuhan dan Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, oleh karenanya kita mesti sadar kita mengawali ini dengan sebuah tujuan yang benar. Tujuan kehidupan kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Lewat apa? Semua aspek dalam hidup kita. Bukan hanya pada saat kita di gereja, beribadah, melayani Tuhan. Bukan hanya itu saja. Itu sebagian kecil. Tapi sebagian besar secara utuhnya adalah kehidupan kita setiap hari dan sehari-hari. Bukan hanya ketika di depan orang, bahkan ketika di belakang layar nggak ada orang yang tahu, di tengah keluarga. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya akan nampak. Apakah betul-betul kita menghormati Tuhan, mempermuliakan Tuhan atau tidak? Salah satu contoh orang yang menunjukkan respek, rasa hormatnya kepada Tuhan dan dia tahu tujuan hidupnya untuk mempermuliakan nama Tuhan adalah Yusuf. Kita melihat bagaimana Yusuf memperlihatkan sebuah kehidupan, walaupun tidak menuliskan banyak bagaimana Yusuf memuji Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, atau dia menunjukkan dia doanya kepada Tuhan, tapi lewat apa yang dituliskan dalam firman Tuhan dalam kitab Kejadian, ketika mengisahkan tentang Yusuf, bagaimana kita bisa melihat lewat hidupnya ditujukan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika dia dijual, dijadikan budak di rumah Potifar, di situ tidak ditunjukkan bagaimana Yusuf memiliki kehidupan rohani yang demikian, disiplin rohani yang begini dan sebagainya, tidak. Tetapi firman Tuhan hanya mengatakan dia mengerjakan segala sesuatunya dengan baik dan Tuhan menyertai dia dan membuatnya berhasil lewat apa yang dikerjakannya, sehingga lewat proses demi proses yang terjadi dia dipercayakan pada hal yang lebih besar lagi. Bukan perkara mudah, tapi itu terjadi karena Yusuf mau dalam kehidupannya juga lewat pekerjaan yang dilakukannya, sekalipun hanya sebagai seorang budak, tapi Tuhan harus dipermuliakan. Coba saudara bayangkan kalau Yusuf hanya sekedar hidupnya mengeluh, kerjanya malas-malasan, ya nggak mungkin lah Tuhan dipermuliakan lewat hidupnya. Bahkan mungkin yang terjadi Tuhan malah menghina nama Tuhan, membuat Tuhan dipermalukan bukan dipermuliakan. Tapi Yusuf menunjukkan sebuah kehidupan yang baik. Itu sebabnya Tuhan menunjukkan juga penyertaannya dalam kehidupan Yusuf, sehingga Yusuf selalu berhasil tentu dengan pertolongan Tuhan. Dan ini dikerjakan dalam kehidupannya. Dia kerja dengan jujur, dengan ulet, dengan tekun, dengan yang terbaik. Maka nggak salah kalau Potifar mempercayakan kepadanya seluruh isi rumahnya, bahkan kebunnya, ternaknya, semuanya kepada Yusuf. Yusuf diberikan kepercayaan penuh. Ini hal yang istimewa sebenarnya yang terjadi ketika Yusuf diberikan hal ini. Mengapa? Ini sebuah reward, upah diberikan ketika Yusuf menunjukkan sebuah kehidupan pekerjaan yang sangat istimewa, baik. Maka dia layak mendapatkan hal ini, promosi ini. Dan kemudian ketika Yusuf mengalami godaan dari istri Potifar, ini juga bukan perkara mudah. Tapi kita melihat bagaimana jawaban Yusuf ketika godaan itu bukan hanya sekali, firman Tuhan mengatakan berhari-hari. Artinya sering kali ini dilakukan. Bahkan puncaknya ketika Yusuf dipanggil di kamar dari istri Potifar, Yusuf kemudian lari. Ketika istri Potifar mengatakan gak ada orang yang tahu, tapi Yusuf berkata, aku gak mau mempermalukan nama Tuhan. Tuhan lihat, ada Tuhan yang mengetahui. Bagaimana menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Sekalipun mungkin konsekuensinya dia harus kemudian difitnah dan dimasukkan ke penjara atas kesalahan yang tidak pernah dibuatnya. Tapi dia tahu kalau hal itu mempermuliakan nama Tuhan, dia akan kerjakan.
Kemudian yang terjadi dalam kehidupannya juga ketika dia di penjara, dia juga menunjukkan bagaimana respek dan hormatnya kepada Tuhan dengan bekerja dengan yang terbaik. Dia juga nggak asal-asalan bekerja, dia juga nggak kemudian hidupnya penuh dengan sungut-sungut, mengeluh, menggerutu, atau sekedar berkeluh kesah dengan kehidupannya. Tetapi bagaimana dia juga dalam kehidupannya dia kemudian cepat bertindak dan bekerja dengan baik. Akhirnya dipercayakan juga oleh penyertaan Tuhan, dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan kemudian ketika dia bertemu dengan Firaun, dia juga mengatakan, bukan aku sekali-kali, tetapi Tuhanlah. Ini menunjukkan bagaimana bentuk dan rasa hormatnya kepada Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan. Nah, kehidupan yang semacam inilah merupakan contoh real, nyata yang harus kita teladani dan ikuti. Sebuah kehidupan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Orang yang mengerti tujuan hidupnya, tujuan kehidupannya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi juga hal itu dinyatakan lewat kehidupannya, bagaimana dia berjalan. Nah, oleh karena itu pada bagian yang kedua, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bagaimana dalam kehidupan kita dapat menghormati dan mempermuliakan nama Tuhan, yaitu dengan memiliki sebuah kehidupan yang benar. Hidup yang benar, hidup yang jujur, yang lurus dan tulus. Dan itu berawal dari hati yang tulus, hati yang lurus. Dalam Amplified Bible dikatakan yang berjalan dengan hati yang tulus dan lurus, penuh hormat dan beribadah kepada Tuhan. Segala sesuatu dinyatakan dari dalam kemudian memancar keluar. Ada banyak orang yang menunjukkan sebuah kehidupan yang dari kulitnya saja, luarnya saja kelihatannya menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menunjukkan hal yang baik, tapi dalam hatinya bisa tidak. Nah, oleh karena itu sesuatu yang mesti berasal dari dalam dulu. Ketika hatinya lurus, hatinya tulus, hatinya benar, nah itu akan mempengaruhi apa yang ada di luarnya. Sama saja ketika kita berdoa dan menyembah Tuhan, mungkin kita mengangkat tangan, mungkin orang berkata, wah ini orang ini sungguh-sungguh dalam doanya. Orang-orang ini sungguh-sungguh memuji Tuhan karena begitu semangat. Mungkin dia melompat-lompat, mungkin dia menari, mungkin dia bertepuk tangan dengan semangat mengangkat tangan kepada Tuhan. Tetapi lagi dan lagi yang Tuhan lihat pertama adalah hati kita. Nah, kalau hatimu lurus pada Tuhan, sekalipun orang mungkin ekspresi kita tidak ekstrim itu, kemudian kita melompat-lompat dan sebagainya, tetapi bagaimana sikap hati kita itu jauh lebih penting dan lebih berbicara yang sesungguhnya di hadapan Tuhan dibandingkan ekspresi tubuh kita. Bukan berarti ekspresi tubuh kita nggak penting, penting juga, tetapi yang terutama sesuatu yang berasal dari dalam. Oleh karena itu, kehidupan yang menghormati Tuhan itu sesuatu yang berasal dari dalam kemudian memancar keluar lewat aktivitas kehidupan kita. Pertama dari dalam dulu, hati kita ini mesti lurus, hati kita ini mesti jujur. Hanya persoalannya zaman sekarang ini juga mencari orang jujur itu sangat susah sekali. Bahkan bisa dianggap sebagai suatu barang langka. Nah, kalau langka ya mahal sekali. Sehingga ketika ada orang menunjukkan sebuah kejujuran, orang akan mengatakan ini luar biasa, ini viral. Kok viral? Ya karena sesuatu yang jarang. Coba semua orang di dunia ini melakukan kehidupan yang jujur. Orang jujur ya dianggap biasa. Tapi karena di dunia ini banyak orang yang gak jujur, yang gak benar, ada orang yang jujur dianggap sesuatu yang istimewa. Kenapa? Karena jarang, karena sulit sekali, langka sekali untuk dapat menemukan orang yang model begini. Dan itu seharusnya menjadi sebuah ciri khas orang percaya. Hidup jujur, hidup benar di hadapan Tuhan. Ada sebuah kisah yang menarik di sebuah kerajaan. Ada seorang raja yang sudah lanjut usia. Namun sekalipun sudah lanjut usia, dia juga belum memiliki keturunan untuk menggantikan dia menjadi seorang raja yang bijaksana. Maka pada waktu itu dia menanyakan kepada salah satu orang penasehatnya yang bijak, apa yang mesti dia lakukan supaya raja dapat mencari penggantinya, pemuda dari seluruh kerajaannya yang hidupnya jujur, hidupnya benar, supaya kemudian ketika dia menjadi raja, dapat menjadi raja yang bijaksana, bukan raja yang nggak baik. Maka sang penasihat mengatakan
kepada raja agar raja kemudian memanggil semua pemuda yang ada di kerajaan ini. Kemudian sang penasihat memberikan kepada raja sekantung biji agar pemuda itu mendapatkan masing-masing satu biji benih untuk mereka tanam. Benih siapa yang dalam jangka waktu 1 bulan itu bisa bertumbuh, dialah yang akan menjadi seorang raja. Maka sang raja mengikuti nasihat dari penasihat yang bijak itu. Dipanggilnyalah semua pemuda, maka mereka berantri dan kemudian mendapatkan masing-masing satu biji benih untuk mereka tanam di rumah mereka masing-masing. Kemudian raja memberitahukan, bulan depan datang kemari ke kerajaan. Tunjukkan benih siapa yang bisa bertumbuh, dialah yang akan menjadi raja, menggantikan aku. Maka semua pemuda yang antri mendapatkan benih itu dengan semangat pulang ke rumahnya dan segera menanamnya dengan memberikan sesuatu yang terbaik supaya dapat bertumbuh. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, akhirnya setelah 1 bulan, maka yang terjadi mereka mulai ribut. Pemuda-pemuda, oh yang punya saya sudah tumbuh, bertunas, daunnya sudah keluar. Oh punya saya daunnya sudah 2, yang sana 3 dan lain sebagainya. Mereka bersaing. Bambunya mereka semuanya sudah tumbuh. Akhirnya dipanggilnyalah semua pemuda datang ke lapangan yang ada di kerajaan itu. Maka raja mengumumkan kepada mereka dan menanyakan, benih siapa yang sudah tumbuh? Semua mengatakan dan menunjukkan benih kami sudah tumbuh. Dan semua orang dengan percaya diri pasti dia menjadi seorang raja. Lalu kemudian raja bertanya lagi, benih siapa yang tidak tumbuh? Pada barisan yang paling di belakang ada seorang pemuda yang mengangkat tangan dengan setengah tiang dan mengatakan, benih saya yang tidak tumbuh. Dia ditertawakan oleh semua teman yang lainnya, pemuda yang lainnya, karena hanya benihnya saja yang tidak tumbuh. Semua benih yang lain bisa tumbuh. Maka sang penasihat berkata kepada raja, orang itulah yang akan menjadi raja. Semua orang jadinya komplain, lo katanya yang benihnya tumbuh. Penasihat mengatakan, betul, tetapi benih yang aku berikan kepada kalian adalah biji yang sudah aku panggang, jadi tidak mungkin bisa bertumbuh sama sekali. Artinya kalian semua sudah berbohong, tidak jujur. Kalian tidak layak jadi raja. Orang itu yang jujur, dia jadi raja. Saudara dikasih Tuhan, sebuah kisah yang sangat menarik tentunya, bahwa ternyata kehidupan yang jujur sangat langka. Bahkan orang mau bahkan dengan tega mungkin berbuat tidak jujur, yang penting dia dapatkan kedudukan. Dia tidak jujur, yang penting dia dapatkan uang, dapatkan keuntungan dan lain sebagainya, dan itu yang terjadi. Nah dalam kehidupan kita, maka kalau kita ingin menghormati Tuhan lewat kehidupan kita, ya ditunjukkan lewat semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya pada waktu kita datang di gereja beribadah atau melayani Tuhan, tapi dalam praktek kehidupan kita. Contoh kalau kita bekerja dan berusaha, ya bekerjalah, berusahalah dengan yang terbaik, dengan bertanggung jawab, dengan jujur, dengan lurus. Kalau diberikan waktu kerja 8 jam, ya kerja 8 jam dengan baik. Jangan kita mencuri waktu kerja kita dengan untuk berbagai macam alasan yang lainnya. Jangan kita datang terlambat, jangan kita kerja asal-asalan, tapi bekerjalah dengan yang terbaik. Kalau kita kerja dengan yang terbaik, disitulah Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Kita bekerja juga dengan jujur. Kalau kita mungkin berdagang, berusaha, ya berusahalah, berdaganglah dengan jujur. Jangan hanya karena tergiur untuk meraup keuntungan yang besar, kemudian kita menipu pelanggan kita, menipu konsumen kita. Tujuannya supaya kita dapat keuntungan. Saudara dikasih Tuhan, yang sering saya sampaikan adalah bahwa ketika kita membangun sebuah usaha, orientasi kita bukan hanya sekedar semata-mata meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi kita mesti tahu tujuannya juga dalam membangun usaha. Satu, Tuhan mesti dipermuliakan. Yang kedua, mesti dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, sehingga dengan demikianlah membangun usaha yang baik. Tapi juga yang ketiga, lewat usaha itu kita harus menjadi berkat.
Nah, caranya bagaimana ya kerjain? Usaha yang benar, yang jujur, yang betul. Maka disitulah bisa jadi berkat. Kalau tidak, justru kita akan mempermalukan nama Tuhan lewat kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita belajar pagi hari ini. Kita menghormati Tuhan, menunjukkan respek kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita hidup jujur, kita hidup benar, kita hidup lurus. Sehingga dengan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, baik pada waktu kita beribadah maupun kita hidup kita sehari-hari, itu menunjukkan ibadah kita kepada Tuhan. Pada saat kita bekerja, berusaha pun itu wujud ibadah kita pada Tuhan. Apakah lewat usaha pekerjaan kita Tuhan dipermuliakan atau enggak? Kalau lewat usaha pekerjaan kita Tuhan tidak dipermuliakan, maka sama saja apa yang kita lakukan di gereja, di ibadah kita sesuatu yang sia-sia, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk kemudian memiliki sebuah kehidupan yang baik. Kita sebagai orang percaya, kita tahu tujuan hidup kita untuk apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Dengan jalan bagaimana? Hidup sebagai orang yang benar, jujur, hatinya lurus, hatinya tulus, dan ditunjukkan lewat pekerjaan kita, hidup kita. Hidup yang tulus, hidup yang jujur, hidup yang lurus. Baik pada waktu kita di keluarga, dalam usaha pekerjaan, dan lain sebagainya. Sama semuanya. Dan ketika memiliki sebuah kehidupan yang berintegritas, itulah kita mempermuliakan nama Tuhan yang hidup. Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kita menunjukkan hormat kita pada Tuhan. Bila tidak, itu sesuatu yang menunjukkan bahwa kita juga menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjauhi kejahatan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menghormati Tuhan. Tetaplah hidup dalam takut akan Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang mempermuliakan namanya dan mengagungkan Tuhan yang hidup. Mari kita mudahkan pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi buat kasih-Mu pagi hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Melalui firman Tuhan mengajarkan dan mengingatkan lagi buat setiap kami agar kami memiliki sebuah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dengan jalan kami mengetahui tujuan hidup kami diciptakan dan ada di dunia ini. Kami diciptakan dengan tujuan untuk mempermuliakan nama-Mu. Biar buat setiap kami dapat mengerti tujuan hidup kami ini Tuhan, dan kami menghidupinya lewat sebuah kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang jujur, yang tulus, yang benar. Sehingga dengan demikianlah kami menghormati Tuhan, menunjukkan rasa hormat yang sesungguhnya lewat hidup kami, lewat pekerjaan kami, lewat rumah tangga kami, dan lain sebagainya. Roh Kudus kiranya memampukan kami untuk mengerjakan ini, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Memberkati kami semuanya boleh mengikuti doa pagi ini Tuhan, biar pagi hari ini kami boleh makin mengalami berkat anugerah daripada Tuhan yang menyertai kami, yang memampukan kami untuk kami hidup di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus terus menyertai dalam perjalanan kehidupan kami terus mengalami kebaikan dan rahmat daripada Tuhan. Berdoa juga pagi hari ini kalau di antara kami mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, dalam nama Tuhan Yesus kiranya Tuhan menolong setiap kami sehingga kami boleh mengalami kesembuhan dan pertolongan daripada Tuhan. Demikian pula kalau di antara kami mengalami masalah dan kesusahan dalam kehidupan, kami berseru kepada nama Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan Kau nyatakan, dan setiap kami boleh mengalami jalan keluar yang Tuhan berikan. Namun juga ada kekuatan yang baru, bahkan hikmat daripada Tuhan untuk kami cakap menghadapi segala perkara. Memberkati Tuhan, kalau sebentar selesai doa ini kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, biar itu merupakan ibadah kami pada Tuhan dan menunjukkan respek dan hormat kami kepadamu, sehingga melalui hidup kami dan pekerjaan kami Tuhan dipermuliakan senantiasa. Saudara yang kasih Tuhan, arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pagi hari ini turunlah atas kita semuanya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan. Persekutuan dan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai, menolong dan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya.